5 Jenderal Kopassus paling fenomenal. Persembahan dari PT Kreator. Komandan Pasukan Khusus Kopassus baru saja selesai merayakan hari jadinya yang ke-63 dalam acara puncak yang berlangsung pada 29 April. Kopassus menggandeng kembali bekas musuhnya di medan tempur Aceh maupun Timor Timur. Terbentuknya Kopassus tak lepas dari keinginan Panglima Teritorium Kolonel Alex Evan Kawilarang yang menganggap perlunya pasukan kecil namun efektif untuk melakukan penyusupan. Pandangan ini terngiang dan di benak saat melihat pasukan reguler tak mampu bergerak di medan-medan yang sangat berat. Pemirsa Kreator, berkat usahanya, Satuan Komando Tentara Teritorium 3 Siliwangi Kesko TT terbentuk. Muhammad Ijon Jambi pun diangkat menjadi komandan sekaligus pelatih pertama. Pemirsa Kreator, setelah berkali-kali berganti nama mulai dari Kesko TT hingga Kopasanda, 27 orang perwira telah ditunjuk menjadi komandan Kopassus. Beberapa lulusan Kopassus pun sempat menjadi sosok yang fenomenal dan berpengaruh di TNI maupun di Indonesia. Berikut jenderal-jenderal Kopassus paling fenomenal seperti yang dilansir dari merdeka.com. Yang pertama, Muhammad Ijon Jambi. Pemirsa, sejatinya nama Ijon Jambi adalah pendiri pelatih pertama sekaligus komandan pertama Korps Pasukan Elit TNI AD yang kini bernama Kopassus. Mantan anak buah Ijon Jambi yang pernah dilatihnya mengenang sosok Ijon sebagai perwira lapangan yang disiplin, sosoknya langsing dan gesit. Pemirsa, Pak Ijon juga suka cek kalau kita jaga malam. Dia sergap dari belakang dengan pisau. Kita berkelahi dulu, baru dia bilang stop, ini komandan kamu. Tujuannya mungkin biar kita siaga, kata Bayoh, mantan anggota angkatan pertama Korps Baret Merah ini saat berbincang dengan media massa. Pemirsa sekalian, Ijon Jambi awalnya bernama Rakus Bernardus Visser. Warga negara Belanda ini bergabung dengan tentara Belanda yang mengungsi ke Inggris. Dia pernah bergabung dalam operasi Market Garden yang dilakukan sekutu untuk merebut Belanda tahun 1944. Setelah itu, Visser ikut melakukan operasi amfibi bersama pasukan sekutu. Karena prestasinya, Visser naik pangkat jadi letnan. Pemerintah Belanda mengirimnya ke Indonesia. Ketika Jepang kalah dan Belanda ingin berkuasa kembali, Visser menjadi komandan sekolah terjun payung Belanda di Indonesia dengan pangkat kapten. Pemirsa, setelah perang usai, Visser yang sejak awal bersimpati pada Indonesia memilih pensiun sebagai serdadu. Dia menikah dengan seorang wanita Sunda, kemudian masuk Islam dan mengganti nama menjadi Muhammad Ijon Jambi. Sekitar tahun 1952, Komandan Teritorium Siliwangi Kolonel Alex Evan Kawilarang bercita-cita mendirikan sebuah pasukan elit untuk menumpas DITII. Saat itu pasukan reguler sulit bergerak lincah di hutan Jawa Barat yang masih sangat lebat. Kawilarang pun memanggil Ijon Jambi dan memaparkan rencananya sekaligus meminta Ijon jadi pelatih. Ijon menerima tawaran itu. Pemirsa Kreator, ternyata dia terima ajakan kami dan kemudian kami atur sehingga dia bisa mendapatkan pangkat mayor. Selang beberapa waktu setelah dia bergaul dengan anggota-anggota kita, dia kelihatan merasa betah, ujar Kawilarang dalam biografi untuk Sang Merah Putih yang ditulis Ramadan KH. Ijon Jambi menyusun kurikulum berdasarkan pengalamannya selama menjadi pasukan elit dan tempur di Perang Dunia II. Latihan pasukan yang diberi nama Kesatuan Komando TT3 Siliwangi ini sangat berat. Dari 400 calon siswa komando, kurang dari setengah yang dinyatakan lulus.
Kepada mereka yang lulus diberikan baret dan Breven Komando. Ketika itu, baret warna hitam dicelup dalam air teh beberapa lama sehingga warnanya luntur menjadi coklat kemerahan. Itulah cikal bakal Korps Baret Merah. Pemirsa, tahun 1953, kompi komando ini diikutsertakan dalam operasi-operasi menghancurkan DITI di daerah Jawa Barat. Hasilnya sangat memuaskan, terutama pada penyergapan konsentrasi gerombolan di Gunung Rakuta, Kata Kawilarang. Ijon menjabat komandan tahun 1952 sampai 1956. Setelah itu dia pensiun dan digantikan wakilnya Mayor R.E. Jailani. Pemirsa, pria kelahiran Purworejo, Jawa Tengah merupakan putra dari keluarga Peneh yang bekerja untuk kolonial Belanda. Saat itu dia tumbuh. Sarwo Edi membentuk kekaguman terhadap tentara Jepang dan kemenangan mereka melawan pasukan sekutu yang ditempatkan di Pasifik dan Asia. Pemirsa, ketika Jepang menguasai Indonesia, Sarwo Edi pergi ke Surabaya untuk mendaftarkan diri sebagai prajurit pembela tanah air PETA yang merupakan kekuatan tambahan Jepang yang terdiri dari tentara Indonesia. Namun ia kecewa karena tugas pertamanya sebagian besar hanya memotong rumput, membersihkan toilet, dan membuat tempat-tempat tidur bagi perwira Jepang. Selama berlatih, Sarwo menggunakan senjata kayu. Setelah proklamasi dibacakan, Sarwo kemudian bergabung dengan BKR, sebuah organisasi milisi yang akan menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia, dan membentuk batalion. Namun usaha itu gagal dan batalion bubar. Kedekatan dengan Ahmad Yani membuat mimpinya untuk menjadi tentara kembali menggelora. Apalagi Yani mengajaknya untuk bergabung dengan batalion yang di Magelang, Jawa Tengah. Pemirsa, selama di TNI, karir Sarwo Edi sangat bersinar. Dia pernah menjadi komandan batalion di Divisi Diponegoro 1945-1951, komandan resimen Divisi Diponegoro 1951 sampai dengan 1953, wakil komandan resimen di Akademi Militer Nasional 1959 sampai 1961, kemudian kepala staf resimen pasukan komando 1962 sampai 1964, dan komandan RPKAD 1964 sampai 1967. Pemirsa, jabatan terakhir ini diembannya berkat bantuan Ahmad Yani. Ketika itu Yani telah menjadi kepala staf Angkatan Darat dan menginginkan seseorang yang bisa dia percaya sebagai komandan RPKAD. Maka diangkatlah Sarwo Edi sebagai komandannya. Tugas pertama yang dilakukan Sarwo Edi dan pasukannya adalah mengangkat jenazah yang dibunuh PKI dalam peristiwa G30S. Kemudian dia bergerak untuk membasmi organisasi tersebut. Jawa Tengah. Akibat tugas itu, di hadapan DPR tahun 1989, Sarwo Edi mengaku peristiwa tersebut telah menewaskan 3 juta orang. Lulus dari Akademi Militer Magelang pada 1974, Prabowo Subianto langsung bergabung bersama Komandan Pasukan Sandi Yuda, Kopasanda. 2 tahun setelahnya, Prabowo ditugaskan sebagai Komandan Peleton Grup 1 sebagai bagian dari operasi tim Nanggala di Timor Timur, sekarang Timor Leste, saat usianya masih 26. Meski begitu, menjabat sebagai komandan termuda, tugas berat dipegang Prabowo selama menjalani pertempuran di Timor Timur. Dia dan pasukannya diperintahkan untuk menangkap Wakil Ketua Fretilin sekaligus Perdana Menteri pertama Timor Timur, Nicolau dos Reis Lobato. Berkat upaya dan kedekatan terhadap keluarga Nicolau, Prabowo berhasil mendeteksi keberadaan di Maubisi, 50 km di selatan Dili. Nicolau tewas setelah tertembak di perut saat bertempur di Lembah Mindelo pada 31 Desember 1970.
Prestasi gemilang tak terhenti sampai di sini. Tugas berikutnya yang diberikan pun berhasil diselesaikan dengan baik. Dia dan pasukannya berhasil menangkap Sanana Gusmo saat menyandang pangkat letnan kolonel. Keberadaan Sanana diperoleh dari sadapan telepon Ramos Horta di pengasingan. Berkat prestasinya, Prabowo dipercaya sebagai wakil komandan Detasmen 81 Penanggulangan Teror Gultor Kopassus pada 1983. Setelah menyelesaikan pelatihan Special Force Officer Course di Fort Benning, Amerika Serikat, Prabowo diberi tanggung jawab sebagai Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara. Kemudian pada tahun 1995, dia sudah mencapai jabatan Komandan Komando Pasukan Khusus dan hanya dalam setahun sudah menjadi Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus. Prabowo pula yang mengirim tim nasional Indonesia untuk mengibarkan merah putih di puncak Gunung Everest pada 26 April 1997. Ekspedisi ini dimulai pada tanggal 12 Maret 1997 dari Phihading, Nepal. Sukses memimpin Kopassus, Prabowo diserai tugas sebagai Pangkostrat yang membawai pasukan cadangan ABRI yang jumlahnya mencapai sekitar 11.000 prajurit. Saat itu Prabowo diminta pertolongan oleh Panglima Kodam Jaya untuk mengamankan Jakarta. Permintaan ini dipenuhi Prabowo dengan membantu mengamankan sejumlah bangunan penting, khususnya rumah dinas Wakil Presiden B.J. Habibie di Kuningan. Jabatan Pangkostrat terpaksa dilepasnya karena diberhentikan oleh Presiden Habibie pada 22 Mei 1998. Penghentian itu tak lepas dari keputusan Prabowo yang menggerakkan pasukan Kostrat dari berbagai daerah menuju Jakarta di luar komando resmi Panglima ABRI TNI Jenderal Wiranto. Posisi Prabowo kemudian digantikan oleh Joni Lumintang yang hanya menjabat sebagai Pangkostrat selama 17 jam dan kemudian digantikan oleh Jamari Caniago. Setelah pemecatan tersebut, Prabowo menemui Presiden Habibie dan sempat terlibat perdebatan yang sengit. Setelah itu Prabowo menempati posisi baru sebagai Komandan Sekolah Staf Komando Densesko ABRI menggantikan Legend Ari J. Kumat. Selanjutnya Prabowo harus menjalani sidang Dewan Kehormatan Perwira karena Prabowo disinyali terlibat di penculikan aktivis saat masih menjabat sebagai Danjen Kopassus. 15 perwira tinggi bintang 3 dan 4 mengusulkan ke Pangap Wiranto agar Prabowo dipecat. Hal itu dianggap sebagai akhir karir militer Prabowo.